ikut membantu misalnya ketika mau ada acara di pura menggunakan baju adat, cari bunga, ikut cari bunga untuk peribadatan itu. Jadi saya lihat itu demikian juga dengan yang muslim juga lebih familiar kalau ada acara di sekolahnya Isra Mi'raj atau latihan rebana, ikut berkecimpung di dalamnya. Itu yang saya lihat dari kegiatan Sabang Merauke ini. Baik. Saya ingin mengundang untuk bergabung ke meja Mata Najwa Direktur The Wahid Institute, Mbak Yeni Wahid. Saya tahu The Wahid Institute juga menggagas gerakan yang kurang lebih mirip atau mendekati, ingin menyebarkan pesan kedamaian juga. Betul. Bisakah Mbak Yeni bercerita ke kami apa itu gerakan yang dilakukan oleh The Wahid Institute, Mbak Yeni? Ya, jadi kami memang fokus utamanya adalah menyebarkan pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan toleransi ya, yang diperjuangkan oleh almarhum Gus Dur, kami teruskan sekarang. Nah, sama sebetulnya maksudnya dengan Sabang Merauke, dan kami melihat bahwa sekarang mulai banyak ancaman-ancaman ya, ideologi-ideologi yang masuk ke Indonesia karena arus globalisasi yang begitu deras. Nah, perlu ada pertahanan, sistem pertahanan diri yang kita bangun. Ya, untuk memastikan bahwa anak-anak kita kemudian tidak hidup dalam suasana yang saling tersekat-sekat. Begitu tersekat-sekat maka mereka tidak kenal satu sama lain. Kalau nggak kenal maka lebih gampang untuk diprovokasi. Lebih gampang untuk memandang orang lain tanpa empati. Lebih gampang untuk memandang orang lain dengan kacamata kebencian karena tidak kenal, tidak ada yang mengikat mereka. Nah, untuk melakukan itu kami fokus pada beberapa kegiatan. Mulai dari kegiatan advokasi, training, edukasi dan lain sebagainya. Yang pesan utamanya apa, Mbak? Pesan utamanya kedamaian itu tadi? Kedamaian, betul, kedamaian. Karena semua manusia pada intinya justru ingin hidup damai ya kalau kita melihat insting dasarnya. Tetapi ada orang-orang yang memang secara sengaja mencoba menciptakan sikap permusuhan, rasa permusuhan. Nah, kita yang mempunyai itikat untuk hidup damai kadang-kadang kurang aktif untuk mengkampanyekannya. Nah, jadi kami bermaksud untuk melakukan gerakan secara sistematis, secara komprehensif untuk memastikan bahwa masyarakat kita tidak terjebak pada perilaku yang negatif atau intoleran. Kita kasih tepuk tangan dong Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni, saya ingin minta pesan dong dari Anda. Kita hari ini Sumpah Pemuda, dari awal kita banyak mendengarkan gerakan anak muda di berbagai bidang, tapi tujuannya semuanya satu, peduli pada negeri, berbuat sesuatu untuk negeri. Apalagi yang harus diingat dan apa yang bisa kita konkret lakukan anak-anak muda kalau kita bicara Sumpah Pemuda? Warga Indonesia kita bebas, anak perempuan bisa sekolah dengan mudah. Di beberapa negara susah anak-anak perempuan bisa sekolah misalnya. Bahkan ada banyak negara yang terlibat dalam konflik. Di banyak negara ada campur tangan pemerintah terlalu susah, terlalu kuat sehingga bahkan untuk melahirkan beberapa anak saja harus ada intervensi dari negara. Ya, jadi negara kita ini negara yang mempunyai kelebihan yang luar biasa. Ada satu hal menurut saya yang bisa kita fokuskan, yang bisa dilakukan oleh anak muda, yaitu untuk memastikan bahwa lebih banyak beredar pesan-pesan positif, pesan-pesan tentang cinta kasih di antara kita semua. Nah, karena kalau kita melihat sekarang dengan adanya teknologi yang begitu maju, sosial media, semua orang anak muda jarang sekali yang tidak terlibat dalam sosial media. Kita lihat di sana ada banyak sekali pesan-pesan negatif, pesan-pesan kebencian yang beredar, hate speech, ya hatred speech. Nah, kita harus melawan itu semua dengan pesan-pesan damai. Kita harus melawan itu semua dengan tindakan-tindakan yang positif. Dan itu dimulai dari kita sendiri. Karena kebencian, hate hanya bisa dijawabnya dengan love. Hanya itu menurut saya. Jadi banyak orang yang fokus pada hate. Jangan, kita fokus pada cinta. Dan cinta itu, orang yang membenci, kalau kita beri dia cinta terus-menerus, maka rasa benci juga akan tergerus. Mbak Ayu, apa mimpi Anda untuk gerakan Sabang Merauke ini? Gerakannya bisa semakin besar, dampaknya semakin luas, semakin banyak yang mendukung Sabang Merauke dan semakin banyak orang yang percaya bahwa semangat toleransi harus terus didengung-dengungkan. Dan yang tidak kalah penting adalah semakin banyak orang yang percaya bahwa masih banyak yang peduli pada Indonesia. Karena Sabang Merauke ini misalnya, ini kan gerakan 100% relawan.
yang semuanya dibayar dengan kebahagiaan. Dan setiap kali saya bertemu dengan relawan Sabang Merauke ini jadi terus-menerus diingatkan masih banyak sekali anak-anak muda yang peduli pada Indonesia. Indonesia tak tersusun dari batas peta, tapi gerak dan peran besar kaum muda. Pemuda hari ini harus turun tangan berkarya nyata menjawab semesta Indonesia. Menjaga negara dari gelap mata kuasa, berpihak pada setiap masalah nyata warga negara. Tidak sekedar memburu kapital, Indonesia lebih butuh solidaritas dan modal sosial. Pada kaum muda kita menitip masa depan. Jangan biarkan jiwa mereka hangus oleh ego dan dendam. Buat apa wilayah seluas Sabang sampai Merauke jika pemudanya kehilangan idealisme? Pemuda masa silam menggelorakan kehendak bersatu. Hari ini, rayakanlah Indonesia tanpa ragu. Ku tidak terlupakan, kan terkenal.